Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada mata kuliah Public Relation. Saya Soeharno, dosen program studi akuntansi Unisri Surakarta. Semoga Anda semuanya sehat semua pada kesempatan hari ini. Dan pembahasan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat bermanfaat bagi pengembangan citra diri Anda maupun citra organisasi di mana Anda bergabung di dalamnya. Yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas kita, kegiatan kita, apapun yang kita lakukan bisa dipublikasikan lewat media massa. Apakah Anda ingin juga aktivitas Anda bisa dimuat di media, baik media cetak, media portal online, ataupun media radio. Itu yang dinamakan dengan press release, membuat siaran pers. Sangat mudah sekali untuk membuat press release itu. Dan Anda bisa juga melakukannya, sebagaimana yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Saya pribadi sebagai seorang dosen, seorang ketua RT kalau di rumah, juga takmir masjid, ataupun saya juga bergabung pada organisasi-organisasi apapun juga, setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi di mana saya bergabung, biasanya saya buatkan press release atau saya buatkan rilis. Yaitu kita menulis apa yang kita kerjakan, kemudian kita kirimkan ke media. Dari situ, media akan melihat tentang konten, materi yang kita buat. Kalau dipandang layak, maka media itu akan memuatnya di media yang bersangkutan. Kalau ini kita kerjakan dengan rutin, maka akan terbangun sebuah citra diri kita maupun citra organisasi yang positif. Pengalaman-pengalaman yang kami lakukan dan kami konsisten melakukan setiap saat sampai hari ini, pengaruhnya, dampaknya luar biasa. Kalau setiap saat kita konsisten ada kegiatan, kemudian kita buat rilis, kita kirim ke media, kemudian bisa dimuat di media, di berbagai media, itu dampaknya luar biasa. Dalam jangka panjang, dampaknya akan bisa membangun personal branding kita lebih kuat. Orang tahu terkait dengan apa yang dilakukan oleh organisasi maupun diri kita secara pribadi. Jadi, saya berharap kepada Anda semuanya, mari bersama-sama membuat rilis ke media itu sangat gampang sekali. Apa syaratnya? Syaratnya hanya satu. Anda punya wadah, Anda punya organisasi untuk melakukan kegiatan yang bersangkutan. Dan dalam pandangan Anda barangkali aktivitas itu sepele, sering Anda lakukan, Anda mungkin berpikir apakah bisa dimuat di media? Sangat mungkin sekali. Karena media itu akan menyukai terkait dengan materi-materi konten yang menyangkut biasanya aspek pendidikan, aspek sosial, aspek-aspek yang sifatnya human interest. Ya, itu akan disukai sekali oleh media. Tidak butuh event yang besar. Tidak butuh event kegiatan yang besar. Contoh saja, saya sebagai takmir masjid di rumah saya, namanya Masjid Sekar Tanjung. Masjid ini kan biasa ya mengadakan kegiatan pengajian-pengajian. Ketika kita melakukan satu kegiatan pengajian, misalnya pada kegiatan Minggu sore kemarin, kita kedatangan mahasiswa dari Lembaga Kegiatan Islam FISIP UNS. Para mahasiswa ini
melakukan kegiatan keagamaan, yaitu melakukan kegiatan di masjid kami. Setiap Jumat sore, dia melakukan kegiatan pembimbingan Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Kemudian mulai hari Minggu, mereka melakukan kegiatan mendatangkan ustadz, kemudian mengundang warga masyarakat di sekitar kami untuk melakukan pengajian. Ya. Namun mereka tidak menggunakan label pengajian, namun sarasehan. Bagaimana mendidik putra-putrinya sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian dihadirkan seorang ustadz yang paham terkait dengan bagaimana memberikan bimbingan motivasi kepada anak-anak agar mau untuk pergi ke masjid, agar mau melakukan kegiatan TPA, dan memberikan motivasi kepada orang tuanya agar selalu mendidik kepada anak-anaknya ini, ya, untuk suka, untuk mensupport mereka pergi ke masjid. Itu satu kegiatan. Kemudian saya buatkan rilisnya. Sangat mudah sekali membuat rilisnya. Ya, yang paling gampang adalah awal dengan kata dalam rangka. Itu yang paling gampang ya. Tipsnya adalah yang paling gampang adalah dengan membuat kata dalam rangka. Dalam rangka untuk meningkatkan ya, pemahaman keagamaan kepada orang tua di wilayah Masjid Sekar Tanjung untuk memberikan bekal kepada putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan solihah. Maka Lembaga Kegiatan Islam FISIP UNS bersama Takmir Masjid Sekar Tanjung mengadakan kegiatan sarasehan ya. Bagaimana mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan Ustadz Sunianto, salah seorang yang bergerak pada aktivitas mendidik putra-putri, khususnya dalam pembinaan TPA, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan motivasi kepada orang tua agar orang tua bersedia untuk mendidik anak-anaknya, memberikan support kepada putra-putrinya agar mencintai kegiatan di masjid. Kegiatan dihadiri oleh 40 warga masyarakat yang beragama Islam di sekitar Masjid Sekar Tanjung. Dalam ceramahnya, Ustadz Yunianto mengatakan bahwa kalau kita hanya mengandalkan ya, amal-amal ibadah kita untuk mencapai jannah surga Allah SWT itu sangat sulit sekali. Karena apa yang kita lakukan, misalnya kita sholat, kita zakat, kita sedekah, apapun yang kita kerjakan dalam kerangka ibadah seringkali tidak sempurna. Maka salah satu jalan untuk bisa menghantarkan orang tua untuk meraih surga adalah dengan cara investasi, mendidik anak-anaknya, putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh solihah. Sehingga pada akhir hayat orang tua yang bersangkutan, kalau sudah meninggal dunia, anak yang soleh ini akan mendoakan bapak ibunya. Nah, doa inilah yang bisa menghantarkan orang tua masuk ke surga. Kegiatan berlangsung dengan interaktif, dengan komunikatif, dibawakan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Itu namanya kita membuat rilis. Seperti Anda mengabarkan sesuatu kepada orang lain. Sangat mudah bukan? Nah, satu rilis ini bisa Anda kirimkan ke berbagai media. Kalau dulu ada media cetak ya yang banyak dibaca orang seperti Suara Merdeka, Solo Pos ya. Kemudian ada Jawa Pos. Namun hari ini memang media cetak ya, walaupun masih ada ya, masih ada juga media cetak, namun sudah jarang dibaca oleh
orang. Dan memang untuk ke media cetak kita agak sulit menembusnya. Namun tidak apa-apa, kita buat saja ya, kita kirimkan kepada harian Solo Pos, kepada Suara Merdeka, ya, kepada Jawa Pos. Kemudian hari ini di Kota Solo pada khususnya ini banyak sekali media-media online atau media portal, ya. Kalau saya daftar sekitar ada 10 media portal. Yang mereka sangat mudah sekali untuk memuat rilis kita. Ya, dan tidak usah berpikir, Pak, berapa biayanya? Ya, tidak butuh biaya yang banyak. Biayanya apa? Ya, sepanjang di rumah Anda masih ada jaringan internet, Anda masih punya paket internet, itu biayanya. Ya. Jadi kalau Anda buat rilis itu tidak ada biaya sama sekali. Hanya memang kalau Anda buat rilis itu tidak ada jaminan berita yang Anda tulis dimuat di media. Tetapi kalau yang berita-berita yang sifatnya pendidikan, sosial, kemudian aspek keagamaan, saya yakin ya, dari pengalaman saya 90% konten berita yang kita kirimkan kepada media itu dimuat. Ya. Jangan khawatir ya, silahkan dicoba. Ya, selama ini apa? Tidak pernah mencoba, namun sudah punya bayangan butuh biaya, saya tidak bisa nulis. Jangan khawatir ya, Anda nulis saja seperti Anda menyampaikan informasi yang saya sampaikan, contoh yang simpel tadi, Anda sampaikan kepada masyarakat. Dan masih ada nanti redaktur yang akan mengedit rilis Anda. Semudah itu sebenarnya. Yuk dimulai ya. Nah, kepada semuanya, rekan-rekan mahasiswa, Anda bergabung pada berbagai macam organisasi, Anda banyak punya kegiatan, bisa Anda buat rilis itu. Di Fakultas Ekonomi ada kegiatan KKL, magang, ya, yang dilakukan secara pribadi. Kegiatan magang, KKL, silakan dibuat. Ya. Kebetulan Pak Arnold juga membimbing mahasiswa KKL yang kemarin mengadakan KKL di Bank Solo dan Bank Sinta Bakti di Klaten. Saya buat rilis dan semua memuat, ya, dari RRI, kemudian Jateng Online, kemudian Bengawan, Didik, ya, Jateng Online dan lain sebagainya memuatnya. Ya, hampir-hampir tidak ada yang menolak berita-berita semacam ini. Ya, Anda yang magang bisa juga nanti Anda buatkan ya dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mata kuliah di program studi akuntansi, maka mahasiswa diwajibkan magang. Magang dilakukan selama 1 bulan. Kelompok kami mengadakan magang di perusahaan apa. Nah, dalam magang tersebut kami banyak belajar hal. Sudah jadi rilis. Semudah itu. Tidak percaya, buktikan saja. Ya, dan nanti kami bisa berikan materi secara lengkap ya, PowerPoint-nya. Kami kirimkan kepada grup WA di kelas Anda masing-masing. Mudah sekali. Maka pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada Anda semuanya, jangan lewatkan aktivitas-aktivitas yang Anda ikuti, Anda buatkan rilis. Yang paling gampang Anda minta izin lah kepada organisasi Anda bergabung. Pak, ini ada kegiatan, bolehkah saya menjadi humas, ya, selaku seksi humas untuk support program membuat rilis, ya, udah jadi. Atau kebetulan Anda malah panitianya, ya, ketua panitia, ataupun Anda sebagai si humasnya, luar biasa. Kalaupun Anda tidak masuk dalam kerangka kepanitiaan, Anda bisa minta izin, Pak, ini kegiatannya bagus, ya, bolehkah saya buatkan rilisnya, Pak? Ya, nanti saya sebagai seksi humasnya kalau diizinkan. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, jadi saya banyak bergabung kepada organisasi-organisasi, ada Perhumas, ya, ada kemudian juga Pesakom,
ada organisasi LP2A kalau di kampung, ya saya juga sebagai ketua RT, takmir masjid, ya, setiap kegiatan saya buatkan rilisnya. Ya, sangat mudah sekali. Yang penting mari kita mulai. Ya, kemudian nanti akan kita berbagi bertahap. Kalau Anda sering menulis, maka nanti lama-lama tulisan Anda akan semakin bermutu. Kalau Anda tidak pernah menulis, ya Anda merasa bingung, ya dari mana menulisnya? Ya tadi dengan cara yang paling gampang, dalam rangka. Ya, itu yang paling mudah ya. Dalam rangka apa? Misalnya kemarin saya mengisi pelatihan di Mojosemi, ya, di Sarangan sana, ya, melakukan kegiatan workshop dengan PT BPR BKK Demak. Nah, kemudian sepulang dari kegiatan, saya buatkan rilisnya dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di kalangan BPR, PT BPR BKK Demak melakukan kegiatan workshop, ya, pelayanan prima dalam era digital, bekerja sama dengan Amelia Consulting, bla 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 bla. Ya, sudah jadi. Ya, oke, ini dalam kesempatan ini saya memberikan motivasi kepada Anda semuanya yang menyimak, mendengarkan uraian saya ini. Yuk, saya berikan tantangan. Apakah Anda berani memulainya? Saya berharap Anda harus berani. Ya, karena dalam salah satu indikator keberhasilan Anda mengambil mata kuliah Public Relation adalah ketika Anda bisa membuat berita yang Anda kirimkan kepada media. Ya, namanya press release ini. Ya. Yuk, dimulai ya. Saya akan bangga kalau Anda setelah mengikuti mata kuliah saya bisa membuat materi rilis. Kemudian Anda kirimkan dan dimuat. Itu Anda nilainya cum laude A. Jangan sampai Anda hanya mengikuti, kemudian hanya mengandalkan nilai ujian saja atau mengerjakan tugas-tugas saja. Tapi buktikan Anda bisa menjadi seorang humas bagi diri Anda, bagi organisasi. Ya, maka berikan komentar di bawah ini. Ya, Anda jawab pertanyaan saya. Apakah Anda punya komitmen untuk membuat rilis setiap kegiatan-kegiatan yang Anda ikuti? Ya. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan sehingga Anda akan mencoba menulis rilis di media. Dua yang pokok itu Anda jawab ya dalam komentar ini. Bagi Anda yang sudah punya pengalaman, coba Anda ceritakan pengalaman Anda membuat rilis ini di sini. Yang sudah punya pengalaman, ya, karena saya juga dulunya Humas Unisri, banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswa yang punya kegiatan. Saya minta untuk membuat rilis dan banyak yang berhasil ya. Nah, apalagi kemarin yang KKN, ya, KKN Anda juga dipersyaratkan oleh panitia, outputnya berupa rilis di media. Jadi sekali lagi, mata kuliah Public Relation adalah mata kuliah yang tidak hanya sekedar mempelajari teori, keterampilan, tetapi sampai dengan mampu memiliki outputnya. Ya, salah satunya adalah kemampuan Anda menyusun rilis atau press release, siaran press kepada media. Selamat mencoba, semoga sukses selalu. Saya Suharno dari program studi akuntansi Unisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.